warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Kurniawan, Stambuk F551 20103 dari kelas C. Ingin menjelaskan laporan tugas saya. Langsung saja, latar belakang. Saat ini makanan Jepang semakin digemari oleh berbagai kalangan di Jakarta, sehingga semakin banyak restoran yang menyajikan masakan Jepang, baik yang menggunakan sistem franchise dari luar negeri maupun yang lokal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya restoran Jepang yang terdapat di Jakarta, baik yang di mall, hotel, maupun yang memiliki gedung sendiri. Beberapa contoh restoran yang menyediakan masakan Jepang di Jakarta adalah Hoka-Hoka Bento, Hanamasa, Sushi Tei, Sushi Grove, dan lain-lain. Jurusan Teknologi Informasi adalah salah satu jurusan yang berada di Universitas Tadulako. Jurusan ini merupakan jurusan yang mempelajari ilmu solusi-solusi teknologi, komputer, organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. Seiring dengan itu, peminat perangkat komputer sekarang ini semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan teknologi komputer saat ini sangat menarik perhatian, mulai dari desain fisiknya sampai ke fitur-fitur yang disediakan oleh berbagai macam sistem operasi. Oleh sebab itu, perlu adanya sistem di sebuah jurusan teknologi informasi yang dapat mempermudah proses-proses tersebut. Kemudian ada rumusan masalah. 1. Bagaimana cara memesan makanan melalui aplikasi. 2. Bagaimana cara mencetak data transaksi dan transaksi menjadi laporan. Kemudian ada batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka perlu dibuat sebuah aplikasi pendukung yang terkomputerisasi agar lebih efektif dan meminimalisir kesalahan dalam proses memasukkan data, baik itu pelanggan maupun admin. Kemudian ada tujuan. Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijelaskan di atas, maka aplikasi ini diharapkan dapat pertama memberikan kemudahan pada user dalam proses penginputan data pelanggan masuk. 2. Memberikan kemudahan admin dalam mencari sekaligus melihat data transaksi. Kemudian di bab 2 dapat landasan teori. Setiap teknologi dibangun atas dasar suatu teori tertentu. Demikian pula teknologi pembelajaran dibangun atas dasar prinsip-prinsip yang ditarik dari teori dan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana, hardware, software, dishware, sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Teknologi informasi yang dimaksudkan di sini adalah segala bentuk pemanfaatan komputer dan internet untuk pembelajaran. Model pembelajaran berbasis teknologi informasi yang bersifat offline disebut multimedia, dan yang bersifat online yang disebut internet. Misalnya e-learning. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran ini diawali oleh B.F. Skinner pada tahun 1958 yang membuat sebuah mesin pembelajaran, teaching machine, dengan konsep pembelajaran terprogram yang dikembangkan berdasarkan teori belajar behaviorisme. Kontribusi atau dukungan teknologi informasi dalam teknologi pembelajaran untuk dapat menjangkau peserta didik dimanapun mereka berada.
Selain itu, untuk melayani jumlah besar dari peserta didik yang belum memperoleh kesempatan untuk belajar, memenuhi kebutuhan belajar untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Kemudian di bab 3 terdapat teknik pengumpulan data. Hal pertama yang dilakukan dalam analisis sistem adalah melakukan pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang sering dilakukan, yaitu teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik kuesioner. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendukung pembuatan aplikasi. Dalam hal ini, pihak yang diwawancarai oleh penulis yaitu pemilik toko. Kemudian di bab 4 terdapat prinsip kerja. Prinsip kerja dari aplikasi ini yaitu untuk menginput data pemesanan makanan yang telah dipesan oleh pelanggan, menginput data penjualan makanan. Cara kerja dari aplikasi ini yaitu pertama, user melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Ketika user telah berhasil melakukan pendaftaran akun, user akan diarahkan oleh sistem untuk melakukan login. Login di sini berfungsi untuk menjaga sifat privasi dari aplikasi ini. Setelah selesai login, sistem akan menampilkan menu yang di dalamnya terdapat beberapa menu, yaitu input data transaksi dan input transaksi. Input data transaksi digunakan untuk menginput data transaksi yang masuk, seperti tanggal pembelian, jenis makanan, nama makanan, dan harga. Kemudian untuk menginputkan transaksi, user perlu menginputkannya pada menu transaksi. Ketika user ingin mencetak laporan data transaksi dan transaksi, terdapat tombol cetak untuk menampilkan laporan. Kemudian di sini ada flowchart dari login. Pertama, start, dan akan dilanjutkan ke regis, dan dari regis akan divalidasi. Jika salah, maka pesan akan menampilkan pesan data yang belum lengkap, dan jika validasinya berhasil atau benar, maka akan lanjut ke tampilan berikutnya, yaitu input data akun. Dan di input data akun akan divalidasi lagi. Jika salah, akan menampilkan pesan data akun tidak valid, dan jika validasinya berhasil, maka akan lanjut ke tampilan menu, kemudian end. Kemudian di sini ada flowchart data transaksi. Pertama, start, lalu input data transaksi, kemudian ada pemberitahuan semua data transaksi telah terisi. Kemudian dilanjutkan ke proses penyimpanan data, lalu menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan, kemudian end. Sini juga ada flowchart transaksi, sama seperti sebelumnya, cuman agak berbeda. Lanjut start, input data transaksi, dan ada pemberitahuan transaksi berhasil dilakukan. Kemudian lanjut ke proses penyimpanan data, lalu menampilkan pemberitahuan bahwa transaksi telah tersimpan, kemudian end. Sini ada activity diagram login kasir.
Dia start dari kasir, menginput username dan password, lalu sistem akan melakukan validasi. Jika tidak valid, dia akan kembali menginput username dan password, dan jika valid, dia akan langsung menampilkan main menu, kemudian end. Sini ada diagram activity input data transaksi. Start melalui kasir, input data transaksi, kemudian sistem akan memvalidasi. Jika tidak valid akan kembali ke input data transaksi, dan jika valid akan disimpan datanya akan disimpan ke database. Lalu akan lanjut ke kasir, cetak laporan transaksi dan menyerahkan laporan. Sini juga ada diagram input data transaksi. Start kasir, input transaksi, dan sistem akan validasi. Jika data tidak valid, dia akan kembali ke input transaksi, dan jika valid, maka datanya akan tersimpan ke database. Kemudian selanjutnya dia akan dicetak laporan transaksi dan menyerahkan laporan transaksi dan cetak struk transaksi. Kemudian ada data flow diagram, DFD level 0. Sini ada proses aplikasi pemesanan makanan Jepang dan identifikasi. Dari aplikasi ke kasir akan melakukan daftar akun atau login, dan kasir ke aplikasi akan memasukkan username dan password, input data transaksi, input transaksi, dan buat laporan, cetak struk transaksi. Kemudian di level satunya, sini kasir akan melakukan login, lalu akan tampil berhasil login, kemudian masukkan pemesanan, lalu input data daftar, kemudian akan menampilkan tampilan berhasil daftar, lalu kasir input data transaksi, kemudian data transaksi akan dijadikan laporan, lalu input data transaksi, input transaksi akan dibuatkan laporan. DFD level 2, kasir melakukan tambah data transaksi, kemudian akan dicek kelengkapan data, lalu dilakukan transaksi, kemudian data transaksi akan dijadikan laporan transaksi. Ada use case diagram. Sini hanya satu entitinya, kasir. Dia bisa melakukan input data transaksi, mencetak laporan data transaksi, input transaksi, mencetak laporan transaksi, dan cetak struk transaksi. Dan diagram kelas, sini ada 4 database. Ada 4 tabel database. Pertama registrasi, kedua login kasir, 3 data transaksi, dan 4 transaksi. Ya, itulah penjelasan dari aplikasi saya. Selanjutnya demo aplikasinya. Sini saya akan memaparkan program aplikasi yang berjudul pemesanan makanan rumah Jepang atau pemesanan
rumah makan Jepang. Di sini ada form login. Di sini kita bisa meregistrasi terlebih dahulu. Di sini ada beberapa yang harus diinput. Pertama, username, nama, email, kemudian password. Di sini saya menaruh tampilan password agar bisa menampilkan password. Kemudian di sini ada tombol registrasi. Jika username-nya sudah ada, maka akan ada tampilan error seperti ini. Jadi kita ganti lagi. Ya, jika berhasil, di sini akan memunculkan informasi bahwa akun berhasil terdaftar. Kemudian dia akan kembali ke form login. Di sini kita bisa memasukkan username-nya, dan di sini password. Di sini juga ada tampilan password. Kemudian login. Jika akun terdaftar, maka login akan berhasil. Di sini ada informasi. Kemudian ini tampilan main menu. Di sini ada data transaksi dan transaksi. Di data transaksi kita bisa masukkan 4 penginputan data dan ada beberapa tombol. Yang pertama tambah, masukkan kode transaksinya. Ini data transaksi. Di sini pilih jenis makanan atau minuman, dan di sini nama makanan dan minuman. Kemudian harganya akan otomatis. Di sini bisa disimpan. Ketika berhasil, data akan memunculkan informasi data transaksi berhasil dilakukan. Kemudian di sini ada tombol ubah. Di sini kita bisa mengubah kode transaksi data makanan, misal minuman, ganti ini. Terus kita mengubah, kemudian akan memunculkan data berhasil diubah. Kemudian tombol hapus. Ketika ingin menghapus, akan muncul informasi seperti ini. Apakah data ini ingin dihapus? Tekan yes, maka datanya akan terhapus. Batal berfungsi untuk membatalkan proses tambah, simpan. Kemudian di sini ada tombol cetak untuk mencetak laporannya. Nah, tampilan laporannya akan seperti ini. Kemudian kita kembali. Lalu di sini ada menu transaksi. Di sini juga ada beberapa data yang harus diinput dan ada beberapa tombol-tombol yang harus kita tekan terlebih dahulu, seperti tambah. Di sini kita bisa memasukkan kode transaksi. Di sini nama.
nomor HP. Di sini kita bisa memilih nama menu, tanggal pembelian, di sini jumlah makanan yang akan kita beli, makanan atau minuman. Dan di sini saya menambah tombol hitung untuk menjumlahkan harga dan jumlah yang akan dibayar nantinya. Di sini ada totalnya 150.000. Kemudian tekan bayar. Jika berhasil, transaksi akan memunculkan transaksi berhasil dilakukan. Di sini bisa juga kita mengubah data seperti ini. Nah, dia akan memunculkan informasi bahwa data berhasil diubah. Kemudian ada tombol hapus, akan memunculkan informasi apakah data ini ingin dihapus. Yes, maka datanya akan hilang atau terhapus. Tambah seperti tadi. Kemudian di sini ada tombol cetak. Tampilannya akan seperti ini. Kode transaksi, nama pembeli, nomor HP, nama menu, tanggal, dan seterusnya. Ya, itu saja demo aplikasi dari saya. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.